yang mulai dari $10 setiap hari, ya kan, 1 juta setiap hari, 2 juta setiap hari, bahkan ada yang sampai 10 juta setiap hari pun ya. Tadi malam saya ketemu sama orangnya, luar biasa. Ngeri nggak Bu? Ngeri ya? Oke. Tak lupa juga saya ucapkan juga kepada orang-orang yang jauh ya. Yang paling jauh dari mana nih? Dari Garut ya? Oke, beliau betul untuk dari Garut ya. Ada yang lebih jauh Pak dari Garut? Ada yang dari mana? Pamijahan. Ada yang tahu Pamijahan? Keren. Itu Turki Pak ya. Pamijahan itu ada di Turki. Turunan kidul. Tasik Selatan ya. Itu Turki. Oke, ada yang lebih jauh lagi Pak? Ya, yang belum kenal ya, kenalkan dulu ya. Karena ada istilah nggak kenal maka nggak sayang, itu nggak? Ya Neng ya. Aduh, ini banyak anak muda ya. Jadi kayak sungguhan saya kalau ketemu ya. Anak muda ya, udah pintar cari duit. Jadi ini cocok sekali buat anak muda ya. Tapi orang tua pun nggak kalah. Karena kenapa? Zaman sekarang bisnis itu harus ada produk. Kalau dulu produknya itu kan produknya harus kelihatan, betul nggak? Ya kan? Dulu aja bawa duit 2 miliar pakai koper, betul nggak? Sekarang cukup di HP aja, betul nggak? Praktis. Kalau dulu kan takut Pak, Bapak bawa duit 1 miliar di koper, ya kan itu mengundang orang penjahat, betul nggak? Aduh, tapi kalau sekarang cukup di HP aja. Nih, BTC aku 5 biji misalkan. Cukup 5 BTC aja berapa itu harganya? Jadi duit itu cukup di HP. Jadi produknya kita saat ini karena zamannya apa? Zaman digital. Coba Bapak dan Ibu anak muda sekarang, kalau beli sekarang suka pakai bayar cash apa pakai Oppo apa Kris ya gitu. Kris ya, Oppo Dana. Jarang ya sekarang pakai uang cash itu enggak? Karena zamannya sudah zaman digital, era digital gitu ya. Oke. Sebelumnya ini saya undang dulu ya teman-teman ya, sahabat-sahabat saya yang emang sudah jadi member. Siapa aja di sini? Saya ingin tahu. Pesertanya banyak lumayan. Yang sudah jadi member, tolong angkat tangan. Yang sudah jadi member? Halo. Oh, berarti yang belum member siapa? Wah, banyaknya yang belum member ya. Saya belum. Jadi, oke, yang sudah punya penghasilan $10 setiap hari ada nggak? Wih, Pak Yadi ya. Oke, kalau yang sudah penghasilan 1 juta per hari ada nggak? Halo, yang 1 juta per hari? Belum. Pak ini, Pak Dede. Oke, calonnya sebentar lagi. Dan yang sudah penghasilan 10 juta per hari, tentunya juga ada di sini Bapak dan Ibu. Siapa orangnya nanti Bapak Ibu akan tahu. Yang 10 juta setiap hari ya. Dalam waktu 1 bulan, ya kurang lebih 1 bulan lebih, itu sekarang sudah 10 juta tiap hari, itu luar biasa. Oke. Apa sih yang mau disampaikan? Peluang bisnis apa sih ya di zaman digital ini yang dimana orang serba di luar sana itu untuk kerja itu sangat susah ya. Saya aja sama Pak ya. Saya lulusan S1 ya, cuman sampai sekarang nganggur Pak. Ya. Alhamdulillah sampai hari ini saya fokus nganggur gitu kan. Kalau yang lain fokus kerja gitu kan. Karena kenapa? Intinya ketika kita kuliah atau kerja dimanapun, apa sih yang dicari? Penghasilan bukan Pak? Yang penting punya Kalau uang Bapak Pak. kerja nggak dikasih gaji, mau nggak? Ya, ayo ya, bunuh diri kan. Jadi yang dicari apa? Cuan. Cuan. Oke. Yang penting Seperti cuan. apa sih bisnisnya yang dimana Bapak dan Ibu bisa lakukan di sini di rumah saja atau lewat HP ya, tanpa berlama-lama. Nanti ada seorang yang sangat luar biasa yang saya tahu ya, beliau lagi susah itu sering datang ke saya Pak, suka pinjam duit ya, dikejar-kejar orang pun dia suka ngumpetnya di saya Pak ya. Ya kan, karena kenapa? Banyak utang ya, banyak yang nagih gitu kan. Satu ormas masuk ke rumahnya tuh beliau ya. Tapi sekarang ya, karena yakin hidup kita itu nggak akan turun terus. Ada saatnya kita nanti naik lagi ya. Jadi ketika Bapak dan Ibu saat ini kondisinya sulit ya, pastikan jangan menyerah. Karena teman saya ini yang nanti akan bicara
yang sekarang sudah 2 juta per hari ya, yang tadinya terpuruk ya, sampai jual galon juga di Bandung, nggak pulang-pulang karena takut ditagih ya. Oke, tanpa berlama-lama, orangnya sangat luar biasa, Bapak Eris Christian dari Tasikmalaya. Oke, Eris. Orang Tasik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Maaf, warahmatullahi saya nggak wabarakatuh. terbiasa di atas ya, nggak apa-apa di bawah ya. Biar sama duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Oke, Nggak Bapak apa-apa. Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar semuanya? Baik. Kita sepakati dulu Bu Haji ya. Kalau saya tanya apa kabar, jawabannya sehat dahsyat luar. Apa kabar semuanya? Sehat luar biasa. Apa kabar semuanya? Sehat luar biasa. Apa kabar semuanya? Amin. Itu doa Bapak Ibu. Saya terapkan ini beberapa tahun lalu dari seorang sahabat yang sukses. Saya tanya Pak Haji, apa rahasia suksesnya? Saya didoakan oleh banyak orang yang tidak tahu dari orang mana dikabul doanya gitu. Terus gimana caranya? Kalau ada orang nanya saya bilang sehat dahsyat luar biasa. Itu kan doa, sehat dahsyat luar biasa. Apalagi kalau saya mau tambahin sehat dahsyat luar biasa sejahtera bahagia fantasi mantap berkah berlimpah. Coba tanya saya, apa kabar? Alhamdulillah sehat dahsyat luar biasa sejahtera bahagia fantasi berlimpah. Panjang Pak. Ketika Panjangan. orang amin, entah amin yang mana yang dikirim kan gitu ya, Pak ya. Nah, ketika itu dilakukan, insya Allah itu aja di jalan kesuksesan. Suksesnya mah dari mana saja kita nggak tahu. Iya. Siapa tahu dari sini kan itu. Iya. Oke, perkenalkan nama saya Eris. Saya di sini mewakili seseorang yang akan lebih menjelaskan dahsyat yang seseorang yang menjerumuskan ke sini waktu setahun yang lalu ya. Dahsyat luar Ingin bercerita biasa. sedikit tentang apa itu peluang usaha zaman digital. Anak-anak muda cocok karena kerjanya adalah main handphone. Itu yang saya lakukan di awal-awal. Bukan sarungan karena nggak suka sarungan. Koloran, goleran. Dengan gitu doang. Orang di rumah nyantai tapi uangnya banyak. Dengan hanya goleran, ngoprek HP bisa Cuan. 100 dolar kali. Pertanyaannya 100 dolar itu berapa kalau kali rupiah? 1,5 1,5 juta minimal dengan Iya. cara gogo. gogoleran. Ya, begitu. Aduh. Makanya muncul komunitas rebahan. Nah, rebahan sekarang berhati. Ya. Nah, nanti saya kasih apa tuh coretan-coretannya. Nah, sekarang ingin saya ceritakan perjalanan dari perusahaan ini. Boleh sambil coret-coret ya Bapak Ibu ya. Terlepas coret-coretnya terbaca atau tidak. Ya, maaf Pak. Nggak usah lah, satu orang juga bisa kan. Masukin ke layar nih Pak. Lebih ini. Biar jelas. Oke. Saya sekira ceritakan sambil sersan. Nambah sersan itu serius dan santai. Jadi yang tegang, sesi pertanyaan nanti di akhir acara ya. Kalau sesi pertanyaan. Oke Bapak Ibu, perkenalkan sebuah perusahaan dari California. Ada yang tahu California? Dari rumah saya mah nggak jauh. Cikuya ke Hanau. Itu California. Sebentar, masih disegel. Waktu awal berdiri itu tanggal 19 Juni 2023. Berarti kapan ini? Tahun yang lalu ya? Juni. Maaf, aduh. Bulan yang lalu. Berarti tulisan terbaca. Terbaca. Yang paling belakang terbaca tidak? Minimal terdengar lah. Iya. Mohon maaf kalau agak cadanya dikit. Iya, nggak apa-apa Pak. 2022 diluncurkan sebuah konsep luar biasa, namanya awalnya itu Pintos ya. Pintos dengan konsep lending borrowing, meminjamkan dan diberi pinjaman. Lending borrowing. Saya waktu join itu tanggal 20 November. Kenapa tertarik? Awal tertarik adalah pertama karena
konsep gini baru nemu di dunia. Pangsa, cari pangsa. Di depan nggak apa-apa. Mangga Pak, mangga. Panji cari. Nah, awal konsepnya Si adalah Bapak. training Mangga Pak. borrowing. Sak. Nah, kenapa awal saya tertarik dan langsung mengutus sampai ikut saat itu juga walaupun hujan jam setengah 10 masih ingat karena itu adalah sejarah perubahan itu tanggal 20 November 2022 hujan malam lupa. Nah, karena ada transparansi. Sehat Pak. Karena konsep transparan. Alhamdulillah. Iya, Buatun. Transparan sekali. Lama nggak Ketika ketemu. kita Sering mengirim ketemu koin, segitu. Terlalu historinya ketemu. ada. Koin terkumpul di mana, historinya ada. Dapurnya kita bisa lihat. Biasanya dapur itu rahasia owner. Ini dapur kita bisa lihat oleh semua orang. Kenapa demikian? Karena blockchain. Kelebihan blockchain adalah transparansi. Apa itu transparansi? Bahasa mudahnya telanjang bulat. Bisa dilihat. Telanjang bulat. Terlihat tidak ada yang tertutup. Nah itu alasan Enggak, kata orang ahli ekonomi. baru mulai. Kenapa Indonesia susah di blockchain kan? Karena transparansinya. Kalau di blockchain kan kasihan yang berniat kurang baik. Jadi kelihatan. Apa transfer ke saya semua orang tahu. Saya transfer ke Pak Dudi semua orang tahu itulah blockchain. Nah itu yang membuat saya tertarik. Ini berjalan kurang lebih 9 bulan Bapak Ibu ya. Lancar. Dan pada saat itu udah ada pengumuman bahwa si Pintos ini akan menciptakan koin sendiri. Koin ya, bukan token. Koin sendiri namanya FTC Chain waktu itu. FTC Chain. Koin dengan blockchain sendiri sehingga terjadi proses migrasi. Jadi member lama itu otomatis saldonya diminingkan. Kenapa mining? Karena koin. Kalau token nggak ada diminingkan. Jadi ketika ada konsep penawaran ke Bapak Ibu yang mana token tapi judulnya mining itu tidak nyambung. Karena semuanya itu kalau mining harus koin. Nah, member lama itu beruntung karena mereka sudah punya mining. Yang mana mining ini mendapatkan profit abadi. Apa mining? Menggali. Sama seperti hanya ada emas di dalam tanah. Cara untuk dapatnya adalah dua. Pertama digali, kedua beli dari yang udah punya, kan gitu. Ini pun sama di mining. Nah hasilnya adalah abadi. Nah untuk perhitungan mining nanti dibahas oleh sponsor saya yang luar biasa. Beliau datang jauh-jauh dari Amerika, dari Lampung, dari Bengkulu, dari Bengkulu khusus ingin bertemu dengan teman-teman di Bandung. Saya tidak terbiasa bicara di depan orang. Ini dipaksakan aja. Mohon maaf apabila ada silap-silap kata ya. Iya, Pak. Nah, setelah tanggal 1 Agustus kemarin diluncurkanlah konsep staking. Konsep staking. Dari mana staking? Alokasinya dari hasil koin yang sudah dimining, di-stakingkan. Singkat saja biar tidak terlalu lama. Nah, konsep staking ini memberikan penawaran 3 kontrak buat 3 kontrak. Pilih mau kontrak yang 7 hari, kontrak yang 15 hari, atau kontrak yang 30 hari. Apa maksud kontrak ini? Kontrak pengambilan modal. Seandainya modalnya mau ditarik kembali. Pilih yang 7 hari berarti modal bisa diambil di hari ke-7. Kalau hari ke-7 lewat berarti di hari ke-7 berikutnya. Seperti itu. Kalaupun pilih yang 30 hari berarti modal bisa diambil di hari ke-30, di hari ke-30 gitu. Nah, dengan pilihan profit silahkan mau yang mana. Kalau kita pilih dibayar oleh FUSD, apa itu FUSD? Ini stable coinnya SCF, BSC, SCF. SCF. Karena saya masih baru Pak. Iya, baru sebulan. Jadi masih lupa namanya. Kacau. Namanya aja kacau udah DM, apalagi udah tidak kacau. Karena bener. Nah, 7 hari dibayar pakai FUSD. FUSD ini stable coin. Stable coin, stabil. Jadi koinnya fluktuasi harganya stabil.
Tidak turun naik, tung, tidak turun, ting, kan gitu ya. Kalau naik turun ting. Nah kalau 7 hari profit hariannya 1,1%. Kelihatan Bapak Ibu? Katanya nggak kelihatan mah nanti lah ke sini dulu di sini. Nah kalau 1%, maaf 1%. Sengaja biar apa konsen. Ya. Itu juga ada tuh. Oh, Tunjukkan. Nggak apa-apa. Sambil ditulis. Sambil menjelaskan nggak apa-apa Bang Davis. Yang senang cerita saya, yang senang slide lihat itu. Kan kelihatan. Iya. Sambil ngopi silakan di. Ya, makasih Bang. Kan santai. Iya, Bang. Yang 15 hari itu 1,1%. Kalau yang 30 hari itu 1,2%. Itu Pak. Kalau dibayar pakai USD. Pak, saya mau pengen ada enggak yang lebih besar atulah biar lebih cepat. Ada pilihan kedua. Dibayar pakai koin SCF. Dibayar pakai koin SCF. Lebih besar. Yang 7 hari itu 1,1%. Yang 15 hari 1,2%. Yang 30 hari 1,4%. Begitu. Pertanyaannya, apa bedanya dibayar pakai USD sama SCF? Ini mah stable coin, stabil, ini mah fluktuasi. Nah, saya ambil contoh ini jurus Pak Happy. Saya ambil contoh Abah dengan si AA. Abah gajian, saya bosnya. Abah saya gaji sebulan 1 juta. Si A juga saya bosnya. Kalau Abah kasih 1 juta untuk uang, kalau si Abah kasih penuhnya Aswal. Kalau Aswal dikasih emas, nilai 1 juta. Nah, uang itu sama kayak FUSD, emas itu kayak SCF. Suatu ketika emasnya naik 2 juta. Apa saya kasih gaji 1 juta untuk uang. Kalau Aswal emas 1 gram tapi nilainya 2 juta. 2 juta gitu. Tapi giliran turun emasnya 500 ribu. Abah mau tetapnya 1 juta. Tapi Aswal mah dapat emas nilai 500 ribu. Jadi itu bedanya. Mau yang ini atau ini. Seperti itu kalau pasif. Pertanyaannya, ini per hari apa per bulan? Ini per hari. Dikali berapa? Dikali total staking berapa? Modal minimal. Modal minimal staking minimal. Staking 300 juta Bapak Ibu. 100 dolar. Dikali harga dolar saat ini, kurang lebih 1,6 juta. Jadi 1% dari 100 dolar, 1,1% dari 100 dolar seperti itu. Tarik hapus sebentar. Pertanyaan berikutnya, kalau pengen 100 dolar per hari, berapa modal stakingnya? Pengen 100 dolar per hari, kira-kira modal staking berapa? 10.000. Kalau kita anggap 1%, berarti kalau 10.000 modalnya, kalau 1% berarti kali 1% sama dengan 100 dolar per hari. Tanpa capek kita hanya sediakan modal 10.000 dolar, maka kita dapat 100 dolar per hari. Cuma saya tidak punya modal 10.000 dolar. Adanya cuma 1 dolar, tapi pengen 100 dolar per hari. Ada nggak yang seperti itu? Modalnya cuma 1 dolar, tapi pengen 10 juta sehari kayak Pak Happy. Punya anaknya banyak. Pak Happy juga modalnya 1 ya Bang. Pak Happy aja 100 dolar, sehari 10 juta. 10 juta sehari itu berapa? Pertanyaan 10 juta sehari itu berapa sih? 10 juta kalau sekali 30 hari itu berapa? 300 bulan itu. Dengan hanya modal kolor dan gogoleran. Kolor dan gogoleran. Nanti dibahas sama Pak itu gimana caranya income 10 juta per hari hanya dengan main handphone Pak. Main handphone 10 juta sehari, apalagi kalau main yang lain ya. Main handphone aja 10 juta sehari. Mantap. Oke. Ada konsep kedua, modal minimal hasil maksimal. Mohon maaf saya buka dulu ya. Ini sudah mau selesai presentasi saya, tidak panjang-panjang. Tulisannya belum banyak, Kalau Pak. banyak belibet Pak, lidahnya itu kadang ke atas ke bawah gitu, kayak market. Daripada nyelap ya nggak. Oke, sekarang di mana dagingnya, duit gedenya itu di mana? Nah saya bahas. Ada bonusnya di sini. Bonus kalau kita mengembangkan.
Kalau Jaringan. tidak, tidak menarik. Baik. Boleh yang lihat layar boleh, lihat surat-surat saya boleh. Yang lihat wajah saya doang juga boleh. Kalau mau, oke. Bonusnya cuma satu. Bonusnya cuma hanya rebate saja. Rebate rabat. Rabatnya apa Dede? Hanya ada rabat, tidak ada bonus sponsor, tidak ada bonus pasangan, tidak ada bonus yang lain, hanya rabat. Rabatnya dari hanya 2 level saja. 2 level. Level 1 dapat 0,15%. Level 2 dapat 0,10%. Everyday, Pak Haji. Everyday. Kalau pasang ini nulis everyday harusnya setiap hari. Setiap hari, Pak Haji. Jadi 0,15 kebiasaan presentasi di Tasik jadi everyday. Setiap hari nih. Setiap hari. 0,15% dan 0,10% dari mana? Dari modal staking member. Contoh. Ini Pak Dede. Informasi ke level 1 namanya si A. Level 1 itu misalkan dia stakingnya 1000, misalkan 1000 berarti Pak Dede dapat 0,15% dari 1000. Berapa tuh? 1,5 ya? Everyday. Setiap hari 1,5 dolar. Nah si A informasi ke si B. Si B pun tidak mau kalah 1000 juga. Misalkan si A dapat 0,15%, Pak Dede karena si A ini di level 2 dapat 0,10 dolar. Sama dengan 1 dolar. Dolar setiap hari. Demikian. Kalau banyak tinggal dijumlahkan. Pertanyaan berikutnya, gimana kalau dari level 3? Si C, mohon maaf, Pak Dede belum dapat dari level 3 dan seterusnya. Begitu. Hanya sampai level 2 saja. Gimana kalau pengen dapat nih? Kalau pengen dapat, pertama ucap bismillah, kedua jadi GM. Maaf, saya buka lagi. Kenapa? Kan sayang kalau nggak dipakai banyak. Ini dibeli ya Bang ya? Masa nggak dipakai? Nanti kalau mau tanda tangan boleh lah. Nah, syarat pertama adalah GM. GM itu kepanjangan dari, ada yang tahu? General Manager. Waktu saya masih jadi karyawan di Tangerang, saya pengen banget jadi manajer. Boro-boro jadi GM, manajer belum. Ini bisa di sini. Langsung 24 tahun saya general manager. Tidak punya karyawan. Syaratnya adalah 1, sponsori 5 minimal. Kedua, omset tim 50.000 dolar. Maka akan dapat bonus 0,20%. Contoh kasus. Ini Pak Dede lagi, karena bentar lagi GM ya. Insya Allah besok. Tepuk tangan buat Pak Dede. Besok GM. Kita itu berapa potensi GM? Minimal 5. Ini 5 nih. Nah omset seluruhnya itu 50.000. Maka Pak Dede akan dapat bonus 0,2% dari 50.000. 0,20% kali 50.000 berapa Bapak Ibu? 100 dolar setiap hari. Demikian. Ini peluangnya tanpa batas kedalaman. Dari manapun, dari kedalaman manapun dapat 0,20% buat Pak Dede setiap hari. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau omsetnya bertambah? Ketika ini Pak Dede ada 5 minimal ini ya, dan omsetnya bertambah menjadi 150.000 dan ada 2 GM di bawahnya dimanapun posisinya asal tidak satu pohon, maka Pak Dede naik jadi PP. Ada yang tahu PP? Vice Presiden. Vice Presiden di PAIS, maka Pak Dede akan dapat 0,30% dari omset tim.
Mari kita hitung bersama 0,30% dikali 150.000 berapa ya? Dari dulu juga saya mau matematika kurang bagus nilainya. Berapa itu teh? 450 dolar ya? Setiap hari. Dan ada 3 jenjang karir berikutnya. Peringkat tertinggi namanya Master Director. Sudah ada di Indonesia ratusan juta per hari. Per hari. Demikian peluangnya. Nggak tahu ini peluang apa bukan ya? Tergantung cara kita lihat. Apakah sekedar ini coretan doang atau peluang? Kan nggak tahu ya kan? Kalau ini jadi peluang, mudah-mudahan itu jalan menuju perubahan. Begitulah, tidak bisa banyak. Semoga, amin. Udah mulai. Itu saja, mohon maaf saya Bapak Ibu, sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.